Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Tegulemar beserta Dewan Guru yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah dengan berbahagianya kita bisa bertemu dalam rangka berbagi taktik baik. Salawat serta salam semoga selalu bertujukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya diberi kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan salah satu mungkin materi terkait dengan rutinitas kita, yaitu berbagi praktik baik, yaitu tentang penggunaan AI atau intelijensi artificial. Untuk apa kita mempelajari ini? Itu kita sebagai guru tentunya penting sekali mempelajari ini karena akan mempermudah pekerjaan kita yang semakin kesini semakin kompleks sekali dan banyak sekali tuntutan. Selain mengajar juga sebagai guru diharapkan menyelesaikan segala macam administrasi tentang dunia pendidikan. Nah, ini materi yang akan disampaikan adalah sesuatu yang mungkin keniscayaan bagi kita sebagai guru, di mana materi ini untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang guru. Langsung saja kita buka materinya, yaitu pengenalan ChatGPT untuk guru. Kita pertama dulu bahwa ChatGPT adalah teknologi kecerdasan buatan, jadi kecerdasan yang dibuat oleh manusia yang menggunakan pemodelan alami untuk menyediakan chatbot atau chatting dengan robot ya, chatbot itu yang dapat membantu guru dalam banyak aspek pembelajaran. Banyak sekali pemanfaatan ChatGPT untuk kita sebagai guru. Sebetulnya ChatGPT ini tidak hanya untuk guru, untuk semua orang, semua kalangan, semua profesi bisa digunakan. Hanya saja kita lebih spesifik membahasnya untuk kita sebagai profesi guru. Nah, yang selanjutnya dulu bagaimana ChatGPT ini dapat membantu seorang guru. Di antaranya adalah dapat membuat materi pembelajaran dengan mudah dan hanya hitungan detik saja kita bisa langsung membuat materi pembelajaran tanpa harus search ke Google dengan lama, kemudian mencari mantap ya, hitungan detik ya. Ya, hitungan detik. Nah, kita akan praktekkan lebih banyak praktek ya, di sini hanya pengantar saja bahwa ini adalah beberapa manfaat atau penggunaan ChatGPT. Kemudian memecahkan masalah, tentunya yang namanya itu selalu dibayangi dengan yang namanya masalah, dan masalah itu tentu harus kita hadapi karena semakin kita kuat menghadapi masalah maka kita akan semakin mulia kehidupannya. Selanjutnya bantuan dalam menyusun tugas-tugas guru, tentunya ya kita sadari banyak sekali tugas-tugas sebagai seorang guru, mulai dari penyusunan administrasi, kemudian pembelajaran, kemudian ada juga kita harus mengembangkan diri gitu. Nah, itu tentunya ketika kita tidak dapat bantuan akan kesulitan sendiri ataupun akan merasa capek sendiri. Nah, sekarang hal itu mungkin akan sedikit membantu kita karena kita di sini memiliki asisten ya. Jadi sekarang itu semua orang bisa memiliki asisten, tidak hanya orang kaya saja atau orang-orang tertentu saja. Semuanya bisa memiliki asisten. Kemudian ChatGPT juga di dalam pendidikan dapat membantu kita membuat soal-soal ujian ataupun evaluasi. Dengan hitungan detik kita akan dapat membuat soal dari naskah materi yang kita share atau yang kita sampaikan kepada siswa. Kita minta soalnya baik PG maupun esai dalam hitungan detik. ChatGPT dapat membantu kita. Keren. Sangat mudah sekali. Mantap. Kemudian ini adalah beberapa manfaatnya, yaitu menyusun
kurikulum, bimbingan pengembangan kebahasaan. Nah ini ChatGPT apa namanya kompatibel dengan beberapa bahasa. Untuk biasanya sih kan ada guru bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain untuk membantu pemahaman terhadap siswa terkait pengajaran bahasa bisa menggunakan ChatGPT juga. Nah, ChatGPT juga untuk hal-hal pribadi bisa untuk curhat ya, terutamanya misalnya yang orang yang sedang jomblo gitu ya. Curhat? Ini bisa curhat di sini. Bu. Ya Allah. Dan sifatnya itu dia tidak subjektif ya, objektif, tidak memihak pada siapapun ketika masalah yang kita hadapi itu berkaitan dengan orang lain. Misalnya contoh, misalnya saya sedang sedih karena atas saya misalnya bersikap seperti ini atau bersikap ini pada saya. Nah, ChatGPT itu akan menjawab, memberikan rekomendasi, tapi tidak subjektif, melainkan objektif gitu, tidak membela ke sebelah pihak, melainkan akan memberikan alternatif solusi dari jawaban ChatGPT itu dalam hitungan detik juga. Kita punya konsultan pribadi ya? Iya, gitu. Keren ya. Nah, kemudian contoh ya untuk langsung sini ya, membangun kepercayaan kepada siswa juga salah satu manfaat daripada ChatGPT karena dapat membuat siswa lebih privat, lebih berkembang diri. Kadang-kadang kan siswa ada yang sifatnya tertutup, malu bertanya. Kita arahkan saja siswa untuk menggunakan itu dalam hal-hal tertentu, tapi tidak boleh terlalu keseringan karena akan ada hal negatifnya juga. Mereka bisa bertanya kepada ChatGPT dengan teks aja gitu, hanya dengan mencatat tanpa harus ngomong langsung kepada guru ketika dia kesulitan, masih kurang adanya percaya diri. Nah, mungkin sedikit pengantar daripada apa itu ChatGPT, langsung saja kita ke praktik karena itu yang lebih penting. Ada beberapa syarat untuk bisa masuk ke ChatGPT. Yang pertama, kita bisa menggunakan HP Android, tapi lebih baik sih, lebih kompatibel itu bisa menggunakan laptop. Boleh sambil dibuka. Kemudian yang kedua, kita memiliki email yang aktif dan juga nomor telepon untuk verifikasi ya, mode verifikasi. Langsung saja kita ke tutorial pembuatan akun. Untuk pembuatan akunnya kita langsung saja, untuk yang memiliki handphone bisa dibuka di sini nih, di Google Play Store. Ini nggak bisa. Iya, yang warna putih. Kalau yang ini, yang segimana ya? iya. Misal ya. Kemudian yang menggunakan ini Chrome ya ataupun website, langsung buka aja ChatGPT, open ai.com atau ChatGPT. ChatGPT login. Google. Ya. Enaknya pakai belajar ini apa? Semuanya bisa. Yang bisa ya. Ya, semuanya bisa. Kita langsung praktek aja. Continue. Ya, Message. ya masukkan nomor telepon. Mesti ya. Itu udah masuk. Ya, udah pernah lihat tadi. Udah masuk. Nah, udah. Iya. Oke. Nah, untuk di Android sendiri itu masih inputan informasinya itu masih terbatas ya. Dia dari dari bulan September 2021. Jadi perkembangan tahun sekarang itu belum update gitu. Ketika kita nanya misalnya siapakah
presiden Ya, misalnya. misalnya, nggak apa-apa. Iya, presiden Indonesia terbaru. Ya, misalnya kita menanyakan kepada ChatGPT di Android ya, yang insight itu siapakah calon presiden tahun 2024. Nanti mereka menjawab, mohon maaf pengetahuan kami hanya sampai September tahun 2021. Nah, namun di ChatGPT yang di website itu bisa dimodifikasi sampai Ulah sekarang. kaduku nah nama ChatGPT. Bukan dukung. Ya, caranya adalah untuk yang website ya klik ini advance. Ya, yang pakai Google Chrome ini bisa update. Klik advance, kemudian klik search engine, kemudian klik Google search. Sudah selesai. Coba kita tes. Siapa? Capres ya? Calon. Silakan Pak Arif, apa? Itunya di situ ada nggak? Dia menjawab nggak? Maaf. Tetapi Iya pakai itu. bener Pak ini? Nggak bisa ya? Maaf. Nah ini dia nggak bisa. Iya pakai ini. Nah kalau yang di sini yang sudah kita update, Dengan apa malah bisa dapet kan? ya dia bisa menjawab gitu. Nah coba kan pakai seperti itu. Tetapi harus disetting dulu, kalau kan setting sama aja seperti di Android gitu. Caranya di klik advance, pilih Google search. Langsung kita ke tahapan berikutnya. Langsung ke ininya nih, ininya. Saya sedang sedih. Ya, nah dia akan menawarkan beberapa alternatif dan juga akan menanyakan kenapa Anda sedih gitu. Ya Allah, perhatian banget ya ini ChatGPT. Saya mendengar bahwa Anda sedang sedih ditanyakan jawabannya. Ini adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Ada banyak penyebab yang bisa membuat seseorang merasa sedih, seperti tekanan, kehilangan, atau stres. Untuk mengatasi perasaan sedih, Anda bisa mencoba beberapa alternatif berikut ini. Nah, biasanya silakan bicara dengan seseorang atau mengenali perasaan, berdoa atau meditasi, aktivitas fisik, kemudian hiburan dan lain sebagainya. Jadi itu alternatif yang diberikan, ya tinggal kita pilih saja mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Melihat siswa-siswi di kelas motivasi belajarnya rendah. Nah, kemudian dalam hitungan detik juga ChatGPT memberikan alternatif solusi terkait masalah yang kita hadapi. Nah, saya memahami perasaan Anda ketika melihat siswa-siswi di kelas memiliki motivasi belajar yang rendah. Motivasi belajar yang rendah adalah faktor penting dalam meraih keberhasilan akademis. Untuk membantu meningkatkan motivasi siswa, Anda dapat mencoba beberapa langkah berikut. Yang pertama, berikan kontrol, tujuan pembelajaran yang jelas, atmosfer bebas ancaman, variasi dalam pembelajaran, dengarkan siswa, koneksi minat siswa, dorong pembicaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di kita mampunya yang mana untuk menarik minat siswa. Nah, itu ChatGPT ini dapat memberikan apa ya, alternatif solusi gitu. Kan kadang-kadang di sini siswa belum kemana, Pak Joko kemana gitu kan. Nanya ke Pak Joko, ke Pak Joko. Nah, sekarang coba kita tanya ke ChatGPT, kemudian saran-sarannya itu kita praktekkan karena teorinya sudah dikasih sama ChatGPT. Tinggal kita lakukan saja. Salah satunya adalah dengarkan siswa atau koneksi dengan minat siswa. Kita cari tahu dulu untuk verifikasi minat siswa. Orang guru ChatGPT itu kompatibel banget dalam membantu kita untuk membuat artikel, esai, dalam kita bikin skrip, minta esainya apa dari skrip tersebut, nanti dia membuat esai berikut dengan jawabannya. Kemudian soal pilihan ganda, kemudian puisi, pantun, materi ajar, RPP, soal evaluasi, skrip komik, lirik lagu, skrip pidato dan lain sebagainya. Itu ChatGPT bisa. Yang penting kita bisa mengolah
pertanyaannya apa yang kita butuhkan, karena ChatGPT itu yang direkam bukan dari nada, melainkan dari apa yang kita ketik nyambung atau tidak. Maka sarannya adalah cakap-cakaplah kita membuat kalimat yang baik. Pak Hendi, punten menyela. Membuat RPP itu dia udah langsung ada SK, KD, kalau Iya, kurikulum kita CP buat. ini coba ya. Ini kan banyak udah ini mau praktekkan, kita coba dulu yang ini ya. Yang KPD juga ada Bu. LKPD juga Iya. luar biasa ya. Hitungan menitnya atau mau berapa pertemuan boleh. Kalau K13 sudah modul aja deh Bu. Kalau yang RPP Iya. K13 kita coba yang K13 dulu ya Bapak. Kita ketik saja seperti ini, biar tidak lama langsung kopas sudah. Itu apa itu KD-nya yang diketik apa materi? Enggak, kita hanya menyuruh saja, kan kita punya asisten ceritanya Bu. Buatkan RPP kelas 7 mata pelajaran PPKN tema kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan 2 kali 40 menit. Itu aja udah langsung kita enter, hitungan detik Nanti muncul. dia akan membuatkan. Tuh. Nah, ya tuh tergantung itu juga ya apa jaringan. Karena ini bergantung jaringan, langsung ada sini. Oh, enak ya. Kompetensi dasar, kemudian indikator, tujuan pelajaran, langkah-langkah. Iya itu apa skemanya udah sama gitu ya, udah Udah. sesuai. Hebatnya. Masya Allah. Kita ini aja. Kalau kita misalnya mau ngajar, malamnya atau sibuk, kemarinnya juga ada kegiatan, paginya kita mau ngajar misalnya, kita tinggal lihat aja apa disebut itu program semester ya. Program itu kan sudah terinci, bulan ini pertemuan ini kita apa, kita lihat materinya apa, klik kopas ke sini buatkan materi kita ini RPP-nya, kita klik langsung ini dan kita tinggal sesuaikan dengan ini, dengan apa runtutan daripada yang di sini. Ini tadi saya menulisnya ini perintahnya buatkan RPP kelas 7 mata pelajaran PKN tema kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di kelas 7 2 kali 40 menit. Nah ini alokasi judul, alokasi waktu, kompetensi dasar, kemudian indikator, tujuan, kegiatan pembelajarannya, kemudian evaluasi juga ada. Kita coba yang kurikulum merdeka. Pernyataan buatkan modul berdiferensiasi kelas 7 tema norma yang berlaku di masyarakat. PKN. Nah ini judul modul alokasi waktu pertemuan pertama, yang kedua. Cepat banget ya Allah. Males banget. Datang terlambat banget. Lanjut kita ke apa namanya Kalau atus kayak Bu. kita ini aja nih apa lanjut ke LKPD ya, kita coba LKPD, tinggal kita ganti saja materinya, materi apa kelas berapa, kita coba lagi. Jadi tergantung permintaan kita ya. Iya, Nanti muncul. Mana bukan duit gawe, bukan duit gawe. Itu kak. Bagaimana solusi kalau nggak punya duit gitu ya? Kalau ada ya. ini adalah LKPD. Solusi ini banyak uang, solusi banyak uang dan Kalau solusinya dikasih ya, kalau minta uangnya enggak gitu ya. gunung kak. Ini ChatGPT ini kalau misalnya kita mau diberikan ke siswa tinggal tugas-tugas ini kita tinggal salin aja, klik ini kita kasih Word, Kopas itu ya ke Word ya. kasih sini, tinggal di print, selesai tugas kita. Masya Allah ya. Lebih canggih Mantap. kan. Coba kita buat ini ya, artikel misalnya apa ya, judulnya artikel tentang apa ya? Meningkatkan rasa cinta tanah air misalnya Meningkatkan pada siswa. tanah air. Kita
Oh di sini aja salah. Kita kan kalau pas Harusnya di mana? Di ChatGPT, Bu. Iya, di Kopas ya, dari masukkan ke ChatGPT. Ini adalah materi kita daripada cinta air. Nah, ini ada artikelnya. Nanti setelah selesai artikelnya, mungkin kita akan kasih ke siswa untuk dibaca, ditelaah. Kemudian kita akan menguji siswa dengan cara memberikan soal. Tinggal gini aja, buatkan soal pilihan ganda. mana Ini ya? yang banyak ini yang 5 aja. 5 soal pilihan ganda dari Artikel teks itu. di atas. Dari artikel dari Mengapa terjadi? maaf saya tidak memiliki akses. Berarti ininya nih ya Pak. Artikelnya. Ininya nih. Mungkin ya. Iya. Jadi bukan soal itunya. Tuh. Sejarahnya sejarah kerajaan Banten. Artikel. Nah ini. Ya, membuat artikelnya atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Lalu kita akan membuat soal evaluasi dari artikel ini. Ini siapa yang bikinnya ya, Pendi? Keren banget. Kepen AI. Jangan-jangan punya map juga, Bang? Bukan? Punya Google ya? Bukan. Ganda serta jawabannya dari artikel di atas. Coba kita tes. Nah, Ada ya langsung ada ya, jawabannya. buat soal. Kunci jawabannya juga dikasih ya? Iya, tergantung kita permintaannya. Serta jawabannya, jawabannya nanti ada. Dulu belum ada judul tadi. Buatkan skrip Buatkan skrip presentasi materi tentang apa ya? Maunya apa kira-kira? tentang apa? Pembelajaran menulis puisi misalnya. Nah, ini. Oh, dia pointer ya. Iya. Pointernya ngasihnya ya. Tinggal dibuat PPT di Kopas Tapi sudah kalau selesai. misalnya pengen yang lebih apa? Yang lebih apa namanya ya? Langsung dibuat ke sini Bu. Ada ini nih, namanya apa? Gamma ya. Iya. Gamma.f. Cuma di sini terbatas harus bayar. Ketika kita beberapa kali membuat, Padahal kalau aku mau udah dihapus-hapusin semuanya tapi tetap harus bayar. Padahal udah kita bikin presentasi, kemudian tulis judulnya di sini. Iya. Buatkan skrip presentasi materi tentang apa ini? Pembelajaran. Oh, ini berbayar ya. Ya, Tapi dia bisa langsung ngebikinin jasa jadi ya, jasa membuatkan. tinggal kita klik. Nah ini adalah slide-nya, dulu slide-nya per slide. Pendahuluan di sini sampai penutup. Kita klik continue, kemudian pilih tema yang ingin kita pilih. Misalnya yang ini, kita lanjutkan, maka dia dalam hitungan detik akan membuatkan. Tinggal kita pelajari ke atas. Ya.
Ada bayinya juga ini Bu. Penutupan itu akan menyampaikan tantangannya dalam penggunaan ChatGPT, yaitu penggunaan yang salah. Guru perlu memahami cara menggunakan ChatGPT dengan benar agar dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kemudian, terlalu bergantung pada teknologi ini. Guru harus memahami kapan harus mengandalkan ChatGPT dan kapan harus menggunakan metode pengajaran tradisional untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Tidak terlalu kebergantungan. Jangan semuanya pakai ChatGPT gitu ya. Ya, ada kekurangan dan kelebihan atau keuntungan dan kelebihan daripada penggunaan ChatGPT. Yang pertama, keuntungan: meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan keterampilan bahasa ketika kita menggunakan, dan juga mempermudah pekerjaan kita sebagai guru. Untuk kerugiannya sendiri, memerlukan latihan yang intensif agar dapat menggunakan ChatGPT dengan benar, karena ketika kita salah kata, salah ketik, mungkin jawabannya akan lain dan kita akan merasa pusing di situ. Kemudian terlalu bergantung pada teknologi, membuat siswa kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Itu bagi siswanya, bagi gurunya pun mungkin akan merasa kehilangan juga gitu, tidak mau Ide-ide kreatifnya Iya. jadi hilang gitu ya gara-gara kebanyakan menggunakan ChatGPT. Tangannya aja ada itu sisi negatifnya. Kemudian memerlukan biaya untuk ini kali kuota ya. Kuotanya. Karena ini tergantung dengan kecepatan kuota internet. Mungkin itu saja pemaparan daripada pemanfaatan ChatGPT untuk kita sebagai profesi guru. Kedepannya silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan tindakan pekerjaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.